Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai VPN tunneling. Ada beberapa materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama ada konsep VPN tunneling, yang kedua ada setup topologi, yang ketiga ada EOIP konfigurasi, yang keempat ada EOIP menghubungkan antar klien, yang kelima ada EOIP client connect to internet, yang keenam ada PPP point to point protocol, yang ketujuh ada PPTP konfigurasi, yang kedelapan ada PPTP static routing dan tes koneksi, yang kesembilan ada L2TP konsep dan setup topologi, yang ke-10 ada L2TP IPsec konfigurasi, yang ke-11 ada L2TP static routing dan tes koneksi, yang ke-12 ada PPPoE konsep, yang ke-13 ada PPPoE setting topologi, yang ke-14 ada PPPoE konfigurasi, yang ke-15 ada PPPoE share internet connection di customer, dan yang terakhir ada PPPoE limitasi bandwidth pada PPPoE. Oke teman-teman, langsung saja kita menuju materi yang pertama, yaitu konsep VPN tunneling. Dan teman-teman, VPN ini memiliki kepanjangan yaitu Virtual Private Network. Penggambaran dari VPN ini sangat luas dan beragam. VPN ini secara umum dapat digunakan ketika kita memiliki contoh kantor pusat yang berada di Jakarta dan kantor cabang yang berada di Semarang. Di mana pada kantor Jakarta ini dia memiliki jaringan lokalnya, begitupun kantor Semarang, dia memiliki jaringan lokalnya. Nah, karena kantor pusat dan kantor cabang itu satu perusahaan, maka otomatis file-filenya itu sama ya teman-teman. Nah, biasanya kalau misalkan kita menghubungkan antara router satu dengan router lainnya, itu kan menggunakan interface, baik itu menggunakan fiber optik atau wireless. Misalnya kita menggunakan infrastruktur seperti penyewaan layanan kabel fiber optik atau wireless atau lainnya, itu mengharuskan terhubungnya secara langsung. Nah, mungkin akan mengalami kesulitan dan menguras biaya yang cukup mahal karena kita harus menyewa ya teman-teman. Oleh karena itu, kita bisa menggunakan yang namanya VPN tunneling. Jadi syaratnya antar kantor ini harus sudah terkoneksi dengan internet terlebih dahulu ya teman-teman. Dengan terkoneksinya dengan internet, maka kita bisa membuat tunnel. Jadi tunnel ini artinya terowongan. Jadi pada Jakarta dan Semarang, pada kantor pusat yang ada di Jakarta dan Semarang itu, kita buatkan satu interface virtual yang disebut dengan interface tunnel. Jadi dia bisa terkoneksikan secara langsung, dapat diakses di internet, tapi dia di cover yang namanya VPN. Jadi VPN itu kan private atau secure ya teman-teman. Nah, jadi paketnya tetap berjalan di internet, tetapi secara tidak langsung paketnya itu dibungkus di dalam paket lagi. Jadi paket di dalam paketnya itu tidak akan kelihatan. Jadi minim sekali adanya serangan, maka kita bisa membuatkan interface atau terowongan yang bisa menghubungkan secara langsung antara Jakarta dengan kantor cabangnya yang berada di Semarang. Sehingga kumpulan lokal yang ada di kantor Jakarta ini bisa mengakses jaringan lokal yang ada di kantor Semarang. Jadi bisa saling sharing file dan lain-lain. Kita bisa menggunakan VPN tunneling. Tunneling itu sebagai metodenya. Jadi kita bisa menggunakan VPN ini ketika kita ingin menghubungkan dua titik dan kita ingin menghubungkan dengan satu kabel atau interface secara virtual yang misal kita lihat secara geografis itu agak berjauhan ya teman-teman. Yang satu ada di Jakarta, satunya ada di Semarang. Nah, ini kita bisa menggunakan fitur yang namanya VPN. Terkait jenis-jenisnya itu ada pembagian-pembagian yang tersendiri ya teman-teman. Untuk jenis-jenis VPN tunneling itu ada EOIP, ada PPTP, dan SSTP, L2TP, dan OpenVPN. Oke teman-teman, langsung saja kita menuju materi yang kedua, yaitu setup topologi. Jadi contoh kasus VPN tunneling adalah menghubungkan antar site. Jadi misal terdapat suatu perusahaan yang cakupannya sudah lumayan besar, yang dimana perusahaan tersebut memiliki kantor pusat dan kantor cabang. Permasalahannya antar kantor pusat dan kantor cabang itu letak geografisnya lumayan jauh. Nah, misal kantor pusat ini dia berlokasi
di Jakarta dan kantor cabangnya berlokasi di Semarang. Nah, antara lokal yang ada di kantor pusat dengan lokal yang ada di kantor cabang itu ingin saling berkomunikasi. Misal satu perusahaan sudah tanda tanya sama, jadi agar bisa sharing file itu aksesnya lebih mudah. Kalau kita misal menggunakan layanan infrastruktur seperti fiber optik atau wireless, itu pasti memiliki biaya yang cukup mahal ya teman-teman. Oleh karena itu, pada perusahaan tersebut bisa menggunakan yang namanya VPN tunneling. Jadi, antara kantor pusat dengan kantor cabang itu terkoneksikan dengan interface virtual yang namanya tunnel atau terowongan. Jadi, sebagai interface virtual yang bisa menghubungkan antara kantor pusat dengan kantor cabang. Syaratnya adalah antara kedua kantor tersebut menggunakan router mikrotik yang sama dan terkoneksi internet. Dan di sini saya akan membuat sebuah topologi. Saya akan menambahkan sebuah networknya terlebih dahulu. Di sini untuk internetnya saya menggunakan CloudNet saja ya teman-teman. Oke, seperti ini. Jadi nantinya akan mendapatkan IP kelas A, yaitu 10.x.x.x. Kemudian saya akan menambahkan 2 mikrotik satu-satu saja ya teman-teman. Ini kita nyalakan semua mikrotiknya ya teman-teman. Kemudian untuk kabelnya itu ini kita hubungkan. Nah, di sini untuk kabelnya itu saya akan menggunakan yang tipe Bezier ya teman-teman. Kita apply, begitu juga yang mikrotik ini satunya. Save. Kita gunakan yang tipe Bezier. Jadi agak berbeda ya teman-teman kabelnya. Sebenarnya terserah kalian. Saya tambahkan VPC-nya 2 ya teman-teman. 2 VPC. Kita save. Ini namanya belum sesuai, kita ganti. Kemudian di sini bisa kita tambahkan line ya teman-teman, namanya tunnel. Nah, jadi ini antara kedua mikrotik tersebut itu sudah terkoneksi dengan internet, di mana internetnya menggunakan CloudNet ya teman-teman. Jadi di sini saya coba gambarkan antara lokal dengan cabang itu memiliki jaringan lokalnya sendiri. Ini bisa saya hubungkan antara VPC 2 dengan mikrotik cabang dan VPC 1 dengan mikrotik pusat. Jadi nantinya antara pusat dan cabang itu bisa saling sharing data ya teman-teman. Nah, bisa kita implementasikan di sini antara router pusat dengan router cabang itu dia tidak langsung terkoneksi dengan kabel ya teman-teman. Jadi dia terkoneksi dengan interface virtual tunnel. Di sini saya akan coba setting hostname-nya agar nanti tidak bingung. Kita akan menggunakan Winbox saja ya teman-teman. Sebelum itu kita perlu melakukan routing antara PC dengan Pinet Lab kita agar keduanya bisa saling terhubung. Kita bisa buka command prompt, run as administrator, di sini root add. Kemudian kita definisikan network pada Pinet Lab-nya, yaitu 10.0.137.0. Kemudian max, kemudian prefix-nya adalah /24, berarti 255.255.255.0. Dan gateway-nya kita masukkan IP Pinet Lab kita, yang ini ya teman-teman, yaitu 192.168.141.142. Oke, sudah berhasil.
Kemudian kita masuk ke terminalnya terlebih dahulu. Saya login terlebih dahulu, admin. Passwordnya kosong. Ctrl C. Kita coba cek untuk mikrotik pertama mendapatkan IP berapa, yaitu IP address print. Oke, dia mendapatkan IP 137.42 ya teman-teman. Bisa kita tuliskan di sini 10.0.137.42. Kemudian kita coba di mikrotik 2, kita login terlebih dahulu. Kita cek IP address-nya di mikrotik 2, IP address print. Oke, dia mendapatkan IP 137.27. Kita coba tulis di sini 10.0.137.27. Langsung saja kita buka box-nya. Di sini IP-nya 10.0.137.42. Router pertama terlebih dahulu ya teman-teman. Loginnya menggunakan admin. Passwordnya kosong. Kita klik connect. Kita hubungkan juga yang mikrotik 2 ya teman-teman. Karena mikrotik 2 langsung terhubung ke internet, maka tidak perlu menggunakan roman. Ini IP-nya yaitu 137.27 seperti yang tadi. Kita connect. Nah, untuk yang mikrotik 1 ini kita setting hostname-nya ya teman-teman. Kita sistem identity dengan nama router pusat. Kita apply, kemudian oke. Oke, dia sudah berganti ya teman-teman. Kemudian untuk yang mikrotik 2 ini kita ganti hostname-nya menjadi router cabang. Kita apply, kemudian oke. Oke, dia juga sudah berganti. Kemudian di sini kita ganti deskripsinya. Ini menjadi router pusat. Kita save. Kemudian yang ini menjadi router cabang. Kemudian kita save. Nah, di sini jika kita lihat IP yang didapatkan mikrotiknya ini adalah IP DHCP ya teman-teman. Nah, nanti jika perangkatnya mati lalu dinyalakan lagi, itu akan mendapatkan IP yang berbeda. Oleh karena itu, saya akan coba tetapkan dengan menggunakan manual saja. Jadi nanti konfigurasi WAN antara mikrotik dengan internetnya itu menggunakan IP static. Langsung saja kita implementasikan pada router pusat terlebih dahulu ya teman-teman. Menu IP, kemudian DHCP client. Nah, yang ini kita matikan terlebih dahulu IP DHCP-nya, kita disable. Kemudian kita pergi ke menu IP, kemudian addresses, kemudian kita pergi ke menu IP, kemudian routes. Oke, ini di bagian routes-nya pastikan tidak ada yang mengarah ke internet terlebih dahulu ya teman-teman. Kita coba cek di IP DNS-nya ya teman-teman, IP DNS print. Nah, maka di sini juga sudah kosong. Kita coba konfigurasikan di sini saja. Di kemudian IP root print ya teman-teman, kita coba IP root print. Oke, di sini juga kosong. Kita coba IP address print. Oke, ini juga kosong. Langsung saja kita implementasikan yaitu IP address. Nah, yang pertama yaitu penambahan parameter IP address yang mengarah ke internet itu di header 1 berarti kemudian address sama dengan, kemudian kalian definisikan IP-nya ingin berapa, misal 10.0.137.146 ya teman-teman, /24, jangan lupa slash-nya. Kemudian interface, ya interface-nya itu yang mengarah ke internet ether 1 ya teman-teman. Kemudian enter. Kemudian kita coba lakukan print. Enter. Oke, sudah ada IP-nya ya teman-teman. Kemudian kita coba masuk ke menu /IP. Untuk melakukan parameter gateway-nya, kita coba cek terlebih dahulu print. Nah,
Nah, yang ADC 0 ini bukan yang mengarah ke internet ya teman-teman. Jadi kita tambahkan gateway yang mengarah ke internet, yaitu add gateway sama dengan IP dari internetnya berapa. Jadi 10.0.137.1. Enter, kemudian kita coba print. Oke, dia sudah ada yang mengarah ke internet, yaitu 0.0.0/0. Lalu kita masuk pada bagian /IP DNS agar nanti mikrotiknya bisa internetan baik menggunakan IP maupun domain. Kita bisa coba set servers sama dengan kita masukkan salah satu IP Google-nya, yaitu 8.8.8.8. Kita enter, kita coba print. Oke, sudah terisi ya teman-teman. Kita coba langsung koneksikan dengan internet. Kita coba ping 8.8.8.8. Oke, berhasil. Kita coba menggunakan domain pinggoogle.com. Oke, berhasil juga. Kita lakukan juga pada router cabang ya teman-teman. Kita coba matikan IP DHCP kliennya terlebih dahulu, yaitu IP DHCP client. Print. Oke, yang ini kita disable saja. Caranya yaitu disable numbers sama dengan dia berada di number 0 ya teman-teman. Yang ini number 0. Kemudian kita print. Oke, ini sudah terdisable. Langsung saja kita masuk pada menu IP address. Kita lakukan print. Pastikan yang mengarah ke header 1 itu sudah kosong terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian kita tambahkan IP address-nya, add address sama dengan kita ingin IP-nya berapa. Misal 10.0.137.147/24. Kemudian interface-nya mengarah ke internet adalah header 1. Kita coba print. Oke, ini sudah terdaftar. Kita coba edit di sini. Kita ganti jadi 146. Kemudian yang ini juga kita ganti menjadi 147. Nah, langsung saja kita pergi pada menu gateway-nya, yaitu IP route. Kita lakukan print. Nah, ini yang mengarah ke internet belum ada ya teman-teman. Kita bisa tambahkan add gateway sama dengan masukkan IP internetnya, yaitu 10.0.137.1. IP internet ini bisa kalian lihat pada VMware ini ya teman-teman, yang IP address for VNet ini. Enter. Kemudian kita lakukan print. Oke, di sini sudah ada. Kemudian kita pergi ke menu IP DNS agar router cabang bisa internetan menggunakan IP maupun domainnya. Kita coba print. Oke, masih kosong ya teman-teman. Langsung saja kita coba isikan set servers. Masukkan salah satu IP Google-nya, yaitu 8.8.8.8. Kita coba print. Oke, dia sudah terisi ya teman-teman. Langsung saja kita koneksikan dengan internet. Kita coba ping 8.8.8.8. Oke, berhasil. Kemudian kita coba menggunakan domain pinggoogle.com. Oke, dia juga sudah berhasil. Kita coba koneksikan ke Winbox menggunakan IP tetapnya. Buka Winbox. Di sini kita coba router pusat terlebih dahulu, 10.0.137.146. Kemudian kita klik connect. Oke, berhasil. Kemudian kita coba yang router cabangnya ya teman-teman, yaitu 147. Kita connect. Oke, berhasil. Oke teman-teman, langsung saja kita menuju materi yang ketiga, yaitu IOIP konfigurasi.
Nah, untuk VPN tunneling ini kan jenisnya ada banyak ya teman-teman. Kita bisa menggunakan EOIP, BBTP, L2TP, atau OpenVPN. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai EOIP terlebih dahulu. Nah, misal perusahaan sudah besar pasti tidak hanya memiliki satu kantor saja, melainkan ada dua kantor yang berbeda daerah yang membutuhkan tunnel antara pusat dengan cabangnya. Biasanya, kalau perusahaan itu menginginkan kantor pusat dengan cabang itu terkoneksi untuk bisa melakukan file sharing dan lain-lain. Nah, jika menggunakan kabel seperti fiber optik atau wireless, itu kan membutuhkan biaya yang besar. Nah, maka dari itu, kita bisa menggunakan interface virtual tunnel. Jenis-jenis dari tunnel itu kan ada banyak, ada EOIP, BBTP, L2TP, OpenVPN. Nah, ketika perusahaan itu menggunakan EOIP, maka antara lokal yang berada di kantor pusat dengan lokal yang berada di kantor cabang itu harus satu network. Nah, ketika perusahaan itu menggunakan EOIP, maka antara lokal yang berada di kantor pusat dengan lokal yang berada di kantor cabang itu harus satu network. Misal di sini saya tuliskan di VPC 1 ini mempunyai network 192.168.1.0/24. Maka di VPC 2 juga memiliki network yang sama. EOIP ini kepanjangannya adalah Ethernet over IP, berarti protokol pada mikrotik yang berfaedah untuk membangun sebuah network tunnel antara cabang dengan pusat menggunakan jaringan atau interface tunnel. Paketnya itu aman karena dia melalui internet, tapi di dalam internet itu ini paket biasa, padahal paket tersebut itu dibungkus lagi dengan paket. Jadi tidak tahu kalau yang lewat itu ternyata paket VPN. Langsung saja kita konfigurasi EOIP, kita lakukan pada router pusat terlebih dahulu. Kita bisa pergi ke menu interface, kemudian add, lalu klik yang EOIP tunnel ya teman-teman. Lalu di sini untuk deskripsinya kita ganti menjadi EOIP tunnel to cabang. Lalu untuk bagian remote address-nya, kita isikan IP static dari cabangnya. Ini sebenarnya IP public ya teman-teman, tapi karena ini emulator, maka menjadi IP private. Kita isikan menjadi 10.0.137.147 ya teman-teman. Kemudian pada bagian tunnel ID ini, ID-nya saja ini bebas, intinya antara pusat dengan cabang itu tunnel ID-nya harus sama. Misal saya definisikan 100, kita coba klik apply, kemudian oke. Oke, ini belum ada informasi R ya teman-teman, karena konfigurasi EOIP tunnelnya pada sisi cabang juga. Kita bisa konfigurasikan pada router cabangnya. Kita pergi ke menu interface, kemudian add, kemudian kita pilih yang EOIP tunnel. Nah, di sini deskripsinya berarti EOIP tunnel to pusat ya teman-teman. Kemudian remote address-nya merupakan IP static dari lawannya, berarti IP static dari pusat, yaitu 10.0.137.146. Kemudian tunnel ID-nya kita samakan, yaitu 100. Kita klik apply, kemudian oke. Oke teman-teman, bisa kita lihat di sini sudah ada informasi R ya teman-teman, baik di router cabang maupun di router pusatnya. Kita coba koneksikan antara pusat dengan cabang. New terminal, coba koneksikan ping ke router cabang, yaitu ping 10.0.137.147. Kita enter, oke, berhasil. Oke teman-teman, langsung saja kita menuju materi yang keempat, yaitu EOIP yang menghubungkan antar klien. EOIP tunnel digunakan apabila lokal pada pusat dan lokal pada cabang itu menggunakan network yang sama. Nah, ini dilihat pada sisi kliennya. Di sini saya definisikan networknya adalah 1.0. Sebelumnya pada bagian VPC 1 dan VPC 2 belum bisa saling terkoneksi karena belum kita lakukan koneksi antara keduanya ya teman-teman. Nah, agar bisa melakukan koneksi antara keduanya, itu kita bisa menggabungkan antara Ether 2 dengan interface virtual tunnel ini pada satu interface bridge. Begitu juga pada cabangnya, sehingga nanti pada VPC 1 dan VPC 2 ketika ingin saling komunikasi, ia akan melewati interface bridge-nya. Kita nyalakan VPC-nya terlebih dahulu.
Kita buka pada router pusat terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini kita langsung konfigurasikan di bridge. Untuk bridge di sini kita bisa klik add. Jadi menggabungkan beberapa interface menjadi satu network. Jadi Ether 2 kita gabungkan dengan interface tunnelnya. Kita namakan bridge-nya yaitu bridge for EOIP. Bisa kita klik apply, kemudian OK. Nah, kemudian untuk interface 2 yang masuk pada bridge tersebut, interface berapa saja? Kita bisa deskripsikan di sini yaitu Ether 2 ya teman-teman. Bisa kita klik apply, kemudian klik OK. Kemudian kita tambahkan interface tunnel yang ini ya teman-teman, EOIP tunnel to cabang. Kita bisa klik apply, kemudian kita klik OK. Oke, kedua interface telah masuk ke dalam bridge. Lakukan juga pada router cabangnya, pergi ke menu bridge, kemudian add. Namanya kita samakan saja ya teman-teman, yaitu bridge for EOIP. Kita bisa klik apply, kemudian klik OK. Kemudian pada ports-nya kita tambahkan interface Ether 2 ya teman-teman. Interface Ether 2, kemudian kita klik apply, kemudian OK. Kemudian kita tambahkan interface tunnelnya yang ini EOIP tunnel to pusat, apply, OK. Oke, kedua interface sudah masuk di dalam bridge. Selanjutnya kita lakukan pengujian. Sebelum itu kita konfigurasi terlebih dahulu IP antara VPC 1 dan VPC 2 ya teman-teman. Jadi misal saya definisikan untuk VPC 1 192.168.1.6/24 dan VPC 2 nya menggunakan IP 192.168.1.7/24. Kita nyalakan terminalnya. Untuk VPC 1 ini dia menggunakan IP 192.168.1.6/24 ya teman-teman. Untuk gateway-nya biarkan terlebih dahulu, karena untuk EOIP ini kita tidak perlu gateway-nya, karena nantinya dia langsung mengirimkan paket pada interface bridge-nya kita. Kita lakukan show IP. Oke, dia sudah mempunyai IP 192.168.1.6. Lakukan juga pada VPC 2. Dia menggunakan IP 192.168.1.7/24. Enter. Kemudian kita coba cek show IP. Enter. Oke, dia sudah mendapatkan IP 1.7. Di sini kita lakukan pengujian, pastikan antara VPC 1 dan VPC 2 sudah bisa saling terkoneksi. Ini saya berada di VPC 2 ya teman-teman. Kita ping ke VPC 1, ping 192.168.1.6. Kita enter. Oke, berhasil ya teman-teman. Kita bisa lakukan perbandingan. Apabila salah satu interface tunnelnya kita matikan, maka VPC 1 dan VPC 2 tidak bisa terkoneksi. Bisa kita coba pada router pusat, pada interface, pada bagian EOIP tunnelnya ini bisa kita matikan. Kita coba matikan. Lakukan ping ke lawannya yaitu VPC 1, ping 192.168.1.6. Oke, dia tidak bisa ya teman-teman. Kalau misalkan saya nyalakan lagi, kita coba lagi pin 192.168.1.6. Oke, dia sudah berhasil kembali. Oke teman-teman, langsung saja kita menuju materi yang kelima, yaitu EOIP Client Connect to Internet. Nah, kita bisa setting gateway pada interface bridge, karena pada interface tunnel dan Ether 2-nya sudah kita konfigurasi bridge. Maka dari itu kita bisa mengkonfigurasi gateway-nya pada interface bridge. Kita bisa pergi ke router pusat terlebih dahulu ya teman-teman. Kita bisa pergi ke menu IP, kemudian addresses, kemudian kita klik add. Kalian ingin IP-nya berapa? Misal di sini saya kasih 192.168.1.1/24. Untuk interface-nya kalian pilih yang bridge for EOIP ya teman-teman. Kita bisa klik apply, kemudian oke.
Nah, pastikan pada VPC 1 bisa ping ke gateway-nya, yaitu ping 192.168.1.1, kita enter. Oke, berhasil. Lakukan juga pada router cabang. Kita bisa pergi ke menu IP, kemudian addresses, kemudian kita klik add. Kita tambahkan IP-nya, ini bebas. Kita coba 192.168.1.2/24. Kemudian interface-nya kalian pilih yang bridge. Kemudian kita klik apply, kemudian klik OK. Lakukan percobaan pada VPC 2 apakah bisa ping gateway-nya, ping 192.168.1.2. Oke, berhasil. Nah, VPC ini belum bisa internetan karena pada MikroTik-nya belum setting IP firewall NAT-nya ya teman-teman. Maka dari itu bisa kita konfigurasikan firewall NAT-nya di router pusat terlebih dahulu. Kita bisa klik IP, kemudian firewall NAT. Kemudian kita bisa klik add. Nah, untuk bagian chain-nya itu SRC NAT. Kemudian pada bagian out interface, yaitu yang mengarah ke internet, yaitu header 1 ya teman-teman. Pada bagian action-nya itu kita gunakan yang masquerade atau SRC NAT. Kalau masquerade bisa digunakan pada static maupun dynamic. Saya menggunakan masquerade saja. Kita klik apply, kemudian oke. Kita lakukan juga pada router cabangnya. Ke menu IP, kemudian firewall, kemudian NAT, kita add. Bagian chain-nya yaitu SRC NAT, bagian out interface-nya yang mengarah ke internet yaitu header 1. Kemudian pada bagian action-nya bisa kita pilih masquerade atau SRC NAT. Kalau masquerade bisa digunakan pada static maupun dynamic. Saya menggunakan masquerade saja, kemudian apply, kemudian OK. Lakukan pengujian pada sisi VPC-nya ya teman-teman, pada VPC 1 terlebih dahulu. Sebelum itu kita harus mengisi parameter-parameternya terlebih dahulu. Jadi misal di sini saya show IP. Nah, parameter yang masih kosong adalah DNS atau gateway-nya. Bisa kita konfigurasi gateway-nya berbarengan dengan IP address-nya, IP 192.168.1.6/24. Kemudian gateway-nya 192.168.1.1/24. Kita enter. Lalu untuk DNS-nya kita bisa menggunakan salah satu IP Google, yaitu IP DNS 8.8.8.8. Kita enter, kemudian kita coba show IP. Oke, sudah terisi ya teman-teman. Lakukan ping ke internet, yaitu ping 8.8.8.8. Oke, berhasil. Kita coba menggunakan domain pinggoogle.com. Oke, berhasil juga ya teman-teman. Kita lakukan juga pada VPC 2, bisa kita konfigurasikan gateway-nya berbarengan dengan IP address-nya. IP 192.168.1.7/24, lalu gateway-nya 192.168.1.2/24. Kita enter. Lalu untuk DNS-nya kita bisa menggunakan salah satu IP Google, IP DNS 8.8.8.8. Enter. Kemudian kita coba show IP. Oke, sudah terisi ya teman-teman. Lakukan ping internet. Kita coba ping 8.8.8.8. Enter. Oke, berhasil. Kita coba menggunakan domain pinggoogle.com. Oke, berhasil juga ya teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja kita menuju materi yang keenam, yaitu PPP, Point to Point Protocol. Jika lokal yang berada di kantor pusat dengan lokal yang berada di kantor cabang itu networknya berbeda, maka kita bisa menggunakan jenis VPN tunneling lainnya yang disebut dengan PPP, yaitu Point to Point Protocol. Pada PPP ini terdapat jenis VPN tunneling yang bisa kita gunakan untuk menghubungkan antar site, di mana antar site tersebut jaringan lokalnya berbeda network. Biasanya yang kita temukan itu networknya berbeda. Nah, pada PPP ini ada jenis-jenis VPN tunneling yang bisa kita gunakan,
yaitu ada L2TP, PPPoE, SSTP, BTP, dan lain-lain. Dengan kategori PPP ini lebih secure juga dengan menambahkan autentikasi koneksi seperti username password, atau kalian juga bisa melakukan enkripsi dan kompresi. Nah, PPP ini biasa digunakan untuk membangun tunnel atau koneksi interface virtual secara langsung ya teman-teman, antara dua lokasi yang berbeda melalui internet. Oke teman-teman, langsung saja kita menuju materi yang ketujuh, yaitu PPTP konfigurasi. Kita akan menggunakan PPTP, yaitu Point-to-Point Tunneling Protocol. PPTP ini bekerja layaknya klien dan server ya teman-teman. Jadi harus ada yang menjadi klien dan harus ada yang menjadi server. Nah, router pusat ini akan saya jadikan sebagai server, sedangkan router cabang ini akan saya jadikan sebagai klien. Kita harus konfigurasikan terlebih dahulu untuk interface yang mengarah ke klien dengan IP address-nya. Nah, untuk Ether 2 ini sebelumnya belum kita lakukan apapun. Nah, ini harus diisikan IP address yang nantinya menjadi gateway untuk VPC 1. Dan kita juga perlu konfigurasi IP address pada Ether 2 di router cabang yang nantinya akan dijadikan gateway untuk VPC 2. Oke, langsung saja kita lakukan pada router pusat terlebih dahulu. Kita bisa klik IP, kemudian addresses, kemudian di sini kita bisa klik add. Kemudian untuk Ether 2 yang ada di router pusat, IP address-nya saya coba isikan 192.168.1.1/24 ya teman-teman. Kemudian untuk interface-nya mengarah ke Ether 2, karena untuk sisi pusat di kliennya menggunakan network 1.0 ya teman-teman. Kita klik apply, oke. Kemudian saya setting DHCP server sehingga nantinya VPC-nya mendapatkan IP secara otomatis, yaitu nanti dia request sebagai DHCP client. Oke, langsung saja kita pergi ke menu IP, kemudian DHCP server, kemudian di sini ke DHCP setup. Di sini yang mengarah ke klien adalah Ether 2 ya teman-teman. Kita next, kemudian ini next, kemudian next. Ini range-nya, kita next. Kemudian DNS servernya benar 8.8.8.8, kita next saja jika dirasa sudah benar. Kemudian kita next. Oke, di sini sudah ada ya teman-teman. Kita coba request DHCP dari sisi VPC satunya ya teman-teman. Kita coba IP DHCP. Oke, dia sudah mendapatkan IP yaitu 1.254 ya teman-teman. Kita coba juga di router cabangnya. Di sini kita akan konfigurasi IP yang ada di Ether 2 yang nantinya akan menjadi gateway untuk VPC 2. Kita klik IP, kemudian addresses. Ini kita hapus. Nah, di sini kita klik add. Nah, karena di sisi klien ini networknya adalah 2.0, maka saya akan memberikan IP 192.168.2.1/24 ya teman-teman. Interface-nya mengarah ke Ether 2. Bisa kita klik apply, kemudian kita klik OK. Nah, di sini kita lakukan DHCP server juga sehingga nanti VPC 2 mendapatkan IP secara otomatis. Kita bisa klik IP, kemudian DHCP server, DHCP setup. Nah, di sini yang mengarah ke klien adalah Ether 2 ya teman-teman. Bisa kita next, kemudian kita next. Jika dirasa sudah benar, kita next saja ya teman-teman. Ini juga sudah benar, kita next. Oke. Kita coba request DHCP ya teman-teman dari VPC 2, itu IP DHCP. Oke, dia sudah mendapatkan IP 2.254. Kalau kita coba show IP, maka dia gateway-nya sudah otomatis ya teman-teman. Langsung saja kita konfigurasi PTP-nya. Kita konfigurasikan pada router pusat terlebih dahulu. Kita bisa pergi ke menu PPP. Kemudian PPTP server yang ini, di sini yang akan kita jadikan PPTP server adalah
router pusat ya teman-teman. Dan di sini kita checklist pada bagian enable, kita klik apply, kemudian klik OK. Di sini sudah aktif PPTP servernya. Saya ingin nanti untuk sisi PPTP kliennya, ketika dia ingin terhubung PPTP tunnel ke PPTP server, itu dia menggunakan username dan password. Maka dari itu kita bisa buat username dan password pada sisi PPTP servernya. Kita bisa pergi ke menu secrets, kemudian klik add. Nah, untuk nama yang akan dikoneksikan ini nanti harus diisikan sama pada router cabangnya nanti. Misal untuk nama usernya saya kasih nama PPTP Nadia. Nah, untuk passwordnya 12345. Untuk melihat passwordnya itu bisa disetting, kemudian dicentang ya teman-teman yang hide password ini. Untuk servisnya kita pilih yang PPTP ya teman-teman. Tapi kalau kalian pilih ini, itu username dan passwordnya bisa digunakan untuk semua servis ya teman-teman. Ini saya pilih PPTP saja karena saya ingin hanya untuk PPTP saja. Di sini ada local address dan remote address. Ini merupakan IP untuk interface tunnelnya. Jadi misal saya definisikan local address, maka dia adalah IP pada interface tunnel servernya. Kalau misal saya definisikan remote address-nya, maka nanti IP interface tunnel untuk router cabangnya. Jadi ini dapat berapa, itu kita definisikan sendiri. Tapi kita mendefinisikan IP pada interface tunnel ini bukan manual, tapi kita mengkonfigurasinya pada PPTP tunnel ini. Saya coba definisikan pada local address-nya, yaitu 10.10.10.1. Maka nantinya IP pada interface tunnelnya router pusat itu dia akan mendapatkan IP 10.10.10.1 ya teman-teman. Dan ketika kita definisikan remote address-nya, misal 10.10.10.2, maka nanti IP interface tunnel pada router cabangnya akan mendapatkan IP 10.10.10.2. Untuk profilnya ini kita pilih default ya teman-teman. Kita klik apply, kemudian kita klik OK. Kemudian kita coba konfigurasi PPTP kliennya pada router cabang. Kita bisa pergi ke menu PPP, kemudian interface di sini. Kita klik add, kemudian kita pilih yang PPTP client. Nah, untuk bagian generalnya ini saya biarkan default saja ya teman-teman. Kita pergi ke menu dial out. Nah, di sini ada informasi connect to. Connect to ini kita ingin menghubungkan pada router yang mana. Ini kan router cabang ingin terkoneksi dengan router pusat. Berarti kita definisikan IP static dari router pusat, yaitu 10.0.137.146. Lalu untuk username dan passwordnya yang sudah kita buat pada sisi PPTP servernya. Usernya PPTP strip Nadia, kemudian passwordnya 12345. Nah, untuk profilnya ini kita pilih yang default ya teman-teman. Karena tadi pada PPTP servernya kita pilih yang default. Kita bisa klik apply, kemudian kita klik OK. Oke, ini sudah ada informasi R ya teman-teman. R ini artinya sudah berjalan. Kita bisa cek pada menu IP, kemudian addresses. Nah, ini dia sudah terdaftar IP address tunnelnya, yaitu 10.2 ya teman-teman. Ini adalah IP address interface tunnelnya router cabang. Kita bisa cek juga pada router pusatnya IP addresses. Oke, dia juga sudah memiliki IP. Untuk 10.1 ini adalah IP address interface tunnelnya router pusat. Kalau kita pergi pada routing table-nya IP routes, nah ini itu dia sudah memiliki routing ke arah cabang. Maksudnya sudah terkoneksi antara router pusat dengan router cabang dengan interface tunnel. Kita coba ping dari router pusat ke router cabang, yaitu ping 10.10.10.2. Oke,
Oke, berhasil ya teman-teman. Tapi misal kita cek pada routing tabelnya, yaitu IP route print. Nah, ini itu dia belum memiliki routing ke arah 2.0 ya teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja kita menuju materi yang ke-8, yaitu VPTP static routing dan tes koneksi. Nah, untuk VPC 1 dan VPC 2 belum bisa saling komunikasi ya teman-teman. Maka dari itu kita perlu menambahkan static routing di sini. Langsung saja kita pergi ke menu IP route. Kemudian add TST address sama dengan yaitu network dari kliennya VPC 2, yaitu 192.168.2.0/24. Kemudian gateway-nya VPC 1 kalau mau ke VPC 2 dia melewati interface tunnelnya router cabang, yaitu 10.10.10.2. Kemudian kita coba print. Oke, dia statusnya sudah AS ya teman-teman, yaitu active static. Kita lakukan pada router cabang juga. Kita pergi ke menu IP, kemudian routes. Kemudian kita klik add. Nah, saya ingin networknya itu 1.0, maka di SD address-nya adalah 192.168.1.0/24. Kalau VPC 2 ingin ke network 1.0, maka dia menggunakan interface tunnelnya router pusat. Jadi gateway-nya adalah 10.10.10.1. Kemudian bisa kita klik apply. Kemudian kita klik OK. Informasinya sudah aktif static. Sehingga jika kita lakukan uji coba dari VPC 1 ini ping ke VPC 2, maka dia sudah bisa ya teman-teman. Kita coba ping 192.168.2.254. Kita enter, oke, berhasil. Nah, kemudian di sini bisa kita lakukan juga ping ke VPC 1, yaitu ping 192.168.1.254. Kita enter, oke, berhasil. Nah, sisi klien dari VPC 1 dan VPC 2 ini harus bisa saling internetan juga. Berarti setiap routernya itu harus ada firewall NAT-nya. Nah, jika kalian ingat pada sebelumnya, untuk firewall NAT-nya itu belum saya hapus ya teman-teman. Sehingga untuk VPC 1 atau VPC 2 itu jika ping ke internet dia sudah bisa ping. Kita coba di VPC 1 terlebih dahulu. Kita coba ping 8.8.8.8. Oke, dia berhasil. Kemudian kita coba ping ke domainnya. Pasti dia juga akan berhasil ya teman-teman. Oke, berhasil. Begitu juga pada VPC 2. Kita coba ping 888. Oke, berhasil. Begitu juga jika ping ke domainnya. Oke, dia juga sudah berhasil. Oke teman-teman, langsung saja kita menuju materi yang ke-9, yaitu L2TP, konsep dan setup topologi. L2TP dengan PPTP ini tidak jauh berbeda ya teman-teman. Ketika kita ingin membuat VPN tunneling untuk membuat jaringan VPN atau untuk menghubungkan antar site, maka L2TP ini yang lebih baik digunakan daripada PPTP. Ini berkaitan dengan layer 2 ya teman-teman. L2TP itu kepanjangannya adalah Layer 2 Tunneling Protocol, yang merupakan protokol tunneling yang digunakan untuk membuat koneksi virtual pribadi atau VPN pada perangkat mikrotiknya. Jadi, L2TP ini biasa digunakan untuk mengamankan koneksi jarak jauh ataupun ingin menghubungkan antar site. Dan misal kalian ingin mengakses jaringan di kantor, tetapi kalian tidak di kantor itu, bisa menggunakan VPN L2TP ya teman-teman. Untuk L2TP ini nantinya kita akan menghubungkan kantor cabang dengan kantor pusat, ataupun sebaliknya menggunakan VPN tunneling L2TP. Nah, L2TP ini berbasis sebagai server dan klien ya teman-teman. Kita bisa pergi ke Winbox router pusat terlebih dahulu. Di sini kita bisa setup topologinya terlebih dahulu ya teman-teman, yaitu menghapus konfigurasi sebelumnya agar nanti routernya kosongan, tidak ada konfigurasi apapun. Kecuali yang firewall NAT yang mengarah ke internet ataupun yang mengarah ke lokal.
Nanti kita hapusnya yang konfigurasi PPTP sebelumnya saja ya teman-teman. Oke, sekarang kita bisa pergi ke menu IP, kemudian addresses, kemudian untuk yang PPTP ini kita hapus saja ya teman-teman. Kemudian kita cek pada IP, kemudian routes. Routing table ini sudah tidak aktif, hanya S ya teman-teman, karena dia sudah tidak ada yang mengantarkannya. Kita hapus saja. Kemudian kita pergi ke PPP. Untuk bagian secretnya, kita coba hapus saja. Kemudian pada bagian interface-nya kita hapus saja. Pada bagian active connection sudah tidak ada. Kemudian jika sudah, kita bisa ke router cabangnya ya teman-teman. Di sini kita pergi ke menu PPP. Pada bagian interface ini kita hapus saja. Kemudian kita coba pergi ke menu IP, kemudian addresses. Oke, ini sudah hilang ya teman-teman yang PPTP-nya. Kemudian kita cek pada IP, kemudian routes. Routing table ini sudah tidak aktif ya teman-teman, hanya S karena dia sudah tidak ada yang mengantarkannya. Kita hapus saja. Ini tulisan yang ini kita hapus saja ya teman-teman. Klik kanan, hapus, delete, kemudian yang ini delete. Oke teman-teman, langsung saja kita menuju materi yang ke-10, yaitu L2TP IPsec konfigurasi. Yang perlu kita ketahui, agar keamanan koneksi dapat ditingkatkan, maka L2TP ini biasa disandingkan dengan IPsec ya teman-teman. Kita tahu bahwasanya L2TP ini lebih secure dari PPTP, tapi L2TP ini agar lebih secure lagi itu biasa digabungkan dengan protokol keamanan seperti IPsec. Jadi nantinya kita akan konfigurasi L2TP plus IPsec sekaligus. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya L2TP ini sama seperti PPTP yang berbasis server dan klien. Kita jadikan router pusat ini sebagai server dan router cabang ini sebagai klien. Bisa kita lakukan pada router pusat terlebih dahulu. Untuk mengkonfigurasi L2TP server, kita bisa pergi ke menu PPP. Ini ya teman-teman. Pada menu interface ini kita bisa klik yang L2TP server ya teman-teman. Di sini checklist pada kolom enable. IPsec terletak pada bagian ini. IPsec terletak pada bagian ini ya teman-teman. Bisa kita pilih yes. Dan untuk IPsec secretnya kita isikan secret ya teman-teman. Untuk default profilnya kita pilih yang default encryption. Kita bisa klik apply, kemudian kita klik OK. Nah, saya ingin pada bagian kliennya, nanti ketika dia menggunakan L2TP untuk mengkoneksikan dengan router pusatnya, itu saya ingin menggunakan username dan password. Nah, kalian bisa pergi ke menu secrets. Di sini ya teman-teman. Nah, di sini kalian tuliskan username-nya, misal L2TP Nadia ya teman-teman. Kemudian passwordnya 12345. Ini bebas, servisnya kita pilih yang L2TP. Profilnya kita samakan seperti yang tadi, yaitu default encryption. Local address-nya ini, jika kita isi, akan mendefinisikan IP address di interface tunnel router pusat ya teman-teman. Ini saya akan beri 172.16.1.1. Sedangkan misal kita definisikan remote address-nya, maka ini akan mendefinisikan IP address pada interface tunnel router cabang. Ini saya isi 172.168.1.2. Nah, ini IP address-nya akan terkonfigurasi secara otomatis ya teman-teman. Sekarang bisa kita klik apply, kemudian OK. Oke teman-teman, maaf ternyata di sini ada salah penulisan ya teman-teman. Ini seharusnya 16 bukan 168. Kita bisa klik apply, kemudian OK. Selanjutnya kita akan konfigurasikan L2TP client pada router cabangnya. Kita pergi ke menu PPP, kemudian pada interface, klik add. Pilih yang L2TP client. Untuk bagian generalnya ini saya biarkan default saja. Kita bisa pergi ke menu dial out.
Di sini ada informasi connect to. Connect to ini kita ingin menghubungkan pada router yang mana. Ini kan router cabang ingin terkoneksi dengan router pusat. Berarti kita definisikan IP static dari router pusat yaitu 10.0.137.146 ya teman-teman. Lalu username dan passwordnya yang sudah kita buat pada sisi PPTP servernya. Usernya L2TP Nadia. Kemudian passwordnya adalah 12345. Nah, untuk profilnya ini kita pilih yang default encryption ya teman-teman, karena tadi pada L2TP servernya kita pilih yang default encryption. Kemudian pada use IPsec ini kita checklist ya teman-teman. Kita masukkan secretnya yaitu secret. Seperti yang sudah kita buat sebelumnya. Kita bisa klik apply. Kemudian kita klik OK. Oke, sudah ada. Di sini kita bisa coba cek pada active connection-nya. Oke, di sini sudah ada ya teman-teman. Sudah terhubung dengan sisi klien. Jika kita cek di bagian IP, kemudian addresses, untuk yang 1.1 juga sudah terdaftarkan secara otomatis di router pusatnya ya teman-teman, interface tunnelnya. Kita coba cek di bagian router cabangnya. Oke, ini interface-nya juga sudah R ya teman-teman, sudah connect. Jika kita cek di bagian IP, kemudian addresses, oke, ini juga sudah ada yang 1.2, sudah terdaftarkan secara otomatis di router cabang interface tunnelnya. Kita bisa pergi ke router pusat. Di sini kita bisa pergi ke new terminal. Kita bisa lakukan percobaan dari router pusat ke router cabang ya teman-teman. Kita cek terlebih dahulu IP address print. Oke, ini interface tunnel yang didapatkan adalah 172.16.1.1. Lalu pada router cabang menggunakan 1.2. Di sini misal kita coba ping ke interface tunnelnya router cabang 1.2. Dia sudah bisa ya teman-teman. Misal kita cek routing table-nya IP route print. Untuk arah dari router pusat ke router cabang menggunakan interface tunnel ini sudah terdaftar di routing table-nya ya teman-teman. Tapi router pusat belum bisa berkoneksi dengan lokalnya router cabang. Begitupun sebaliknya, karena routingnya belum didaftarkan. Di sini kita coba pada router cabang, bisa kita coba ping interface tunnelnya router pusat ya teman-teman. New terminal ping 172.16.1.1. Kita enter. Oke, berhasil ya teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja kita menuju materi yang ke-11 yaitu L2TP static routing dan tes koneksi. Oke teman-teman, kita bisa lakukan static routing di sini ya teman-teman. Di router pusat kita bisa pergi ke menu IP, kemudian routes, kemudian kita klik add. Nah, saya ingin ke networknya 2.0, maka DST address-nya adalah 192.168.2.0/24. Kalau VPC 1 ingin ke network 2.0, maka dia menggunakan interface tunnelnya router cabang ya teman-teman. Jadi gateway-nya adalah 172.16.1.2. Apply. Kemudian kita klik OK. Ini dia sudah aktif ya teman-teman, active static. Kita bisa tuliskan di sini ya teman-teman. Untuk interface tunnelnya 172.16.1.1 dan 172.16.1.2. Kita coba konfigurasi static routingnya pada router cabang. Kita bisa pergi ke menu IP, kemudian routes. Kemudian bisa kita klik add. Nah, saya ingin ke networknya 1.0, maka DST address-nya adalah 192.168.1.0/24. Kalau VPC 2 ingin ke network 1.0, maka dia menggunakan interface tunnelnya router pusat ya teman-teman. Jadi gateway-nya adalah 172.16.1.1. Kita bisa klik apply. Kemudian kita klik OK. Oke teman-teman, ini informasinya sudah AS ya teman-teman, berarti aktif static. Kemudian kita coba
aktifkan VPC-nya. Kita coba request IP address-nya. Kita request di sini terlebih dahulu IP DHCP. Oke, dia mendapatkan IP 1.254 ya teman-teman. Kemudian kita coba request di VPC 2-nya IP DHCP. Oke, dia mendapatkan IP 2.254. Kemudian kita coba ping ke VPC 1-nya, ping 192.168.1.254. Enter. Oke, dia berhasil ya teman-teman. Kita coba lakukan trace. Trace ini artinya melihat jalur yang dilewati. Kita coba trace 192.168.1.254. Nah, dia ini jika VPC 2 ingin ke VPC 1, maka dia melewati interface-nya router cabang terlebih dahulu ya teman-teman. Lalu dia nanti melewati interface tunnelnya router pusat. Kemudian baru ke kliennya, yaitu 1.254. Coba ping dari router pusat ke VPC 2, yaitu ping 192.168.2.254. Oke, sudah bisa ya teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja kita menuju materi yang ke-12, yaitu PPPoE konsep. Nah, PPPoE ini termasuk jenis tunnel juga ya teman-teman, tapi dia berbeda dengan jenis-jenis tunnel lainnya. PPPoE ini biasa digunakan pada mengamankan layar 2 koneksi. Jadi, misalkan terdapat ISP, dan ISP itu pasti terdapat routernya. Ketika ada router di ISP terkoneksikan router kita yang sebagai customer, kita sebagai customer pasti memiliki jaringan lokal. Misal ada beberapa PC dengan dikonfigurasinya PPPoE, maka nanti di router customer ini bisa lebih aman. Misal pada umumnya jika router customer ini ingin internetan, berarti nanti tinggal dikonfigurasi IP address saja di bagian router ISP dan router customer. Nah, dengan dikonfigurasinya PPPoE maka lebih aman lagi ya teman-teman. Jadi misal router customer ingin internetan, maka ia perlu menggunakan username dan password yang sudah diisi pada router ISP yang ada di sini. Sehingga jika router customer belum bisa connect PPPoE servernya, maka pada kumpulan klien-kliennya tidak bisa internetan. Jadi sama basisnya untuk router ISP sebagai server dan router customer sebagai klien. PPPoE itu kepanjangannya Point-to-Point Protocol over Ethernet, merupakan jenis protokol tunnel layer 2 yang digunakan untuk mengontrol akses ke jaringan. Nah, layer 2 ini identik dengan switch di mana melakukan konfigurasi atau manajemen network yang satu jaringan. PPPoE ini bekerja pada satu broadcast domain ya teman-teman. Nah, PPPoE ini merupakan salah satu jenis protokol tunnel yang banyak digunakan di ISP karena dapat dengan mudah melakukan manajemen banyak klien tanpa menggunakan IP public. Ketika kita memberikan konfigurasi PPPoE ini, dia akan memberikan autentikasi, enkripsi, dan kompresi. Jadi lebih aman koneksi internet yang digunakan pada sisi customer atau sisi servernya. Oke teman-teman, langsung saja kita menuju materi yang ke-13, yaitu PPPoE setting topologi. Oke teman-teman, di sini saya akan melakukan setup topologi yang sudah kita konfigurasi sebelumnya. Kita hapus saja ya teman-teman. Di sini kita hapus perangkat-perangkatnya. Ini kita hapus ya teman-teman. Sisakan 2 router saja. Kita matikan terlebih dahulu, baru nanti kita hapus. Ini tulisan-tulisannya juga akan saya hapus ya teman-teman. Kita delete. Ini saya hapus ya teman-teman. Ini kabel-kabelnya juga saya hapus ya teman-teman. Ini saya tata terlebih dahulu ya teman-teman. Ini saya hubungkan. Di sini kita kasih deskripsinya. Kita edit menjadi router ISP. Kita save, kemudian terhubung ke router kita. Dan di sini kita kasih deskripsi menjadi router Nadia saja ya teman-teman, seperti ini. Kita save. Nah teman-teman, di sini kita ganti hostname-nya pada
router Nadia terlebih dahulu ya teman-teman. Kita ganti menjadi sistem identity set name sama dengan router Nadia. Kita enter. Oke, dia sudah berganti ya teman-teman. Di sini kita juga ganti sistem identity set name sama dengan router ISP. Oke, sudah berganti ya teman-teman. Kita coba cek IP address print. Oke teman-teman, ini langsung terhubung ke NAT, otomatis dia mendapatkan IP dari NAT-nya. Kita coba remote router ISP-nya ya teman-teman. IP-nya adalah 137.146. Kita klik connect. Oke, berhasil ya teman-teman. Di sini kita coba hapus semua konfigurasi yang sudah kita lakukan pada konfigurasi tunnel sebelumnya. Kita cek pada bagian PPP. Pada bagian PPTP server ini, untuk enable-nya kita unchecklist ya teman-teman. Ini sudah benar. Kita klik apply, kemudian OK. Kemudian pada bagian secret, ini kita hapus. Lalu kita pergi ke menu IP, kemudian addresses. Pada Ether 2-nya ini kita hapus ya teman-teman. Kita bisa hapus pada router Nadia juga. Ini kan dia tidak connect ke internet, maka kita bisa menggunakan Roman ya teman-teman. Kita aktifkan Romannya terlebih dahulu ke tools, kemudian Roman. Ini kita checklist enable-nya, kita apply, kemudian OK. Kemudian kita aktifkan juga pada router Nadia-nya. Kita aktifkan Roman-nya, kita tool, ketikkan tool, kemudian Roman, kemudian set enable yes. Kita coba cek print. Oke, dia sudah aktif ya teman-teman. Kita bisa langsung masuk ke router Nadia menggunakan Roman ya teman-teman. Kita menggunakan IP-nya ISP, yaitu 137.146. Kita connect to Roman. Oke, pilih yang router Nadia ya teman-teman. Kemudian kita klik connect. Oke, berhasil. Kita hapus juga konfigurasi tunnel sebelumnya. Kita pergi pada PPP, kemudian pada interface ini kita hapus. Kita pergi ke bagian IP, kemudian addresses. Yang mengarah ke Ether 2 ini kita hapus ya teman-teman. Dan yang mengarah ke Ether 1 juga kita hapus. Kita tuliskan IP ISP-nya di bagian Ether 1 yang kita konfigurasikan secara statik ya teman-teman, yaitu 10.0.137.146. Kemudian pada bagian PPP UE server, I-nya itu router ISP ya teman-teman. Dan pada bagian PPP UE client itu router Nadia. Kita tambahkan VPC-nya, kemudian VPC. Misal saya tambahkan 2. Kita save. Kemudian kita sesuaikan namanya ya teman-teman, karena ini namanya belum sesuai. Kita ganti 1. Kemudian ini kita ganti 2. Kita hubungkan dengan router Nadia ya teman-teman. VPC 1 hubungkan dengan router Nadia. Kemudian VPC 2 kita hubungkan dengan router Nadia. Oke teman-teman, langsung saja kita menuju materi yang ke-14, yaitu PPP-UI konfigurasi. Di sini mikrotik pertama kita tanamkan PPP-UI server dan bertindak sebagai ISP. Sedangkan mikrotik kedua kita tanamkan PPP-UI client dan bertindak sebagai customer ya teman-teman. Umumnya dari router ISP ke router customer biasanya dia terhubung dengan menggunakan interface fiber optik ataupun UTP. Dan misal ingin akses internet, itu tinggal dikonfigurasi saja pada Ether yang ada. Nah, dengan adanya PPP-UI, maka akses internet akan jauh lebih aman, sehingga misal router ISP ini kita tanamkan PPP-UI server, maka di sini customer harus ditanamkan PPP-UI client.
Jadi nanti di bagian router customer ini perlu autentikasi username dan password, sehingga akses internet yang didapatkan router customer ini bisa berjalan dengan aman ya teman-teman. Sehingga di router customer ini bisa sharing internetnya ke jaringan lokal yang dimiliki. Kita konfigurasi PPP-UI servernya terlebih dahulu ya teman-teman. Kita pergi ke menu IP, kemudian addresses. Pastikan yang di header 2 kosong, karena kita ingin menghubungkan antara router ISP dan router Nadia, yang dimana router customer ini menggunakan interface PPP-UI. Konfigurasi PPP-UI ada pada menu PPP. Kita pergi pada bagian PPP-UI servers. Kita klik add. Kita kasih nama misal service PPP-UI Nadia. Ini bebas ya teman-teman. Kemudian pada bagian interface-nya itu dia router ISP ke router Nadia itu lewatnya ether berapa? Di sini lewat ether 2 ya teman-teman. Kemudian default profilnya kita pakai default, kemudian kita klik apply, kemudian oke. Di sini saya ingin ketika router Nadia sebagai customer ini akan terkoneksikan dengan PPP-UI servernya, itu harus menggunakan autentikasi username dan password. Kita bisa pergi ke menu secrets, kemudian klik add. Nah di sini misal saya kasih username-nya adalah PPP-UI Nadia ya teman-teman. Kemudian passwordnya 12345. Nah, untuk servisnya kita pilih yang PPP-UI. Kemudian untuk bagian local address itu berarti nanti akan ada informasi IP address secara otomatis pada interface PPP-UI-nya. Dan remote address-nya berarti sisa pada interface PPP-UI client. Di sini misal saya definisikan untuk PPP-UI servernya akan mendapatkan IP 192.168.1.1. Kemudian yang interface PPP-UI client akan mendapatkan IP 192.168.1.2. Kita coba definisikan di sini 192.168.1.1. Kemudian remote address-nya 192.168.1.2. Kemudian bisa kita apply, lalu oke. Kita konfigurasikan PPP-UI client-nya di sini. Kita bisa pergi ke menu PPP. Kemudian di interface ini kita bisa klik add. Kemudian kita pilih yang PPP-UI client. Interface-nya ini kan PPP-UI client router Nadia mengarah ke PPP-UI servernya menggunakan interface header 1. Kemudian bagian dial-out-nya, service-nya kita tutup terlebih dahulu. Username-nya itu sebelumnya adalah PPP-UI Nadia ya teman-teman. Kemudian password-nya adalah 12345. Kemudian profilnya sebelumnya menggunakan default. Di sini di bagian add default root dan use peer DNS-nya ini jangan lupa di checklist ya teman-teman. Ini di checklist agar nantinya router Nadia otomatis sudah bisa internetan karena dia dapat internetnya itu dari router ISP. Kemudian bisa kita klik apply, kemudian klik OK. Oke, di sini sudah berjalan ya teman-teman. Informasinya R artinya running. Kita coba cek pada router ISP-nya. Pada active connection, ini sudah terdaftar ya teman-teman. Nah, L ini artinya lokal, yang berarti username dan password yang digunakan berasal dari PPP secret. Kita coba cek pada IP, kemudian addresses. Itu sudah ada informasi IP address secara otomatis ya teman-teman. Begitupun pada router customernya. Kita coba cek IP addresses, ini sudah ada ya teman-teman. Coba kita lakukan koneksi dari router customer ke router ISP. Kita coba buka new terminal. Kita coba cek dulu IP address print. Kita coba ping 192.168.1.1. Oke, berhasil ya teman-teman. Kita cek IP root print. Nah, ini sudah didaftarkan IP rootnya ya teman-teman. Ini sudah didaftarkan IP rootnya secara otomatis. Ini sudah ada informasi ADS pada interface PPP-UI-nya.
Jadi nanti kalau misal bagian lokalnya ingin internetan, maka dia menggunakan interface PPPUI-nya, bukan interface Ether satunya ya teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja kita menuju materi yang ke-15, yaitu PPPUI Share Internet Connection di Customer. Di sini kita coba ping ke internet, ping 8.8.8.8 pada router customernya ya teman-teman. Kita ping, oke, berhasil. Nah, masalahnya VPC ini belum bisa internetan karena belum kita konfigurasikan IP dan gateway-nya ya teman-teman. Nah, kali ini kita akan coba sharing internet dari router Nadia ke jaringan lokalnya. Di sini ada dua interface, yaitu Ether 2 dan Ether 3 ya teman-teman. Agar menjadi satu network, kita pakai bridge saja. Kita bisa pergi ke menu bridge, kemudian kita klik add. Kita beri nama misal bridge for PPPUI. Kemudian bisa kita klik apply, kita klik OK. Kemudian kita masuk ke menu parts-nya. Di sini kita tambahkan untuk yang Ether 2 dan Ether 3. Kita tambahkan untuk Ether 2 terlebih dahulu. Kemudian kita tambahkan untuk yang Ether 3. Apply, OK. Oke, interface Ether 2 dan Ether 3 ini sudah menjadi satu network ya teman-teman. Langsung saja kita konfigurasikan IP address yang mengarah ke jaringan lokalnya. Kita IP addresses, kemudian klik add. Misal IP-nya adalah 10.10.10.1/24. Kemudian interface-nya ini yang mengarah ke bridge for PPPoE ya teman-teman. Kita klik apply, kemudian kita klik OK. Kemudian kita konfigurasikan IP DHCP servernya. Ini untuk yang konfigurasi sebelumnya kita hapus saja ya teman-teman. Kita klik DHCP setup. Di sini kita pilih yang bridge for PPPoE karena ini agar nantinya VPC-VPC ini bisa mendapatkan IP secara otomatis ya teman-teman. Ini saya pilih yang bridge for PPPoE ini karena meng-sharing IP address-nya ke jaringan lokal kita yang melalui perantara bridge for PPPoE. Kita next. Jika dirasa sudah benar, kita next saja. Ini benar, kita next. Oke, berhasil. Kita cek pada IP firewall, kemudian pada bagian NAT-nya. Ini kita pastikan saja ya teman-teman untuk memastikan agar jaringan VPC-nya ini bisa internetan. Kita coba pastikan untuk VPC 1 dan VPC 2 ini bisa mendapatkan IP DHCP terlebih dahulu. Ini bisa kita request terlebih dahulu IP DHCP, kita enter. Oke, dia mendapatkan IP 10.254. Kita coba request pada VPC 2 ya teman-teman. IP DHCP Oke, dia mendapatkan IP 10.253. Di sini bisa kita catat terlebih dahulu ya teman-teman. Klik kanan, teks, kita catat IP-nya 10.10.10.254. Kemudian satunya 10.10.10.253. Nah, jika VPC 1 dan VPC 2 ingin internetan, maka di bagian router Nadia ini harus terkonfigurasi firewall NAT-nya ya teman-teman. Tapi dia bukan menggunakan Ether 1, tapi dia menggunakan PPPoE. Kita bisa edit saja, klik dua kali ya teman-teman. Untuk out interface-nya ini, kita pilih yang PPPoE out 1. Kemudian bisa kita klik apply. Kemudian klik OK. Kita coba request lagi IP DHCP. Oke, dia mendapatkan 10.254. Kita coba di VPC 2, IP DHCP. Dia mendapatkan IP 10.253. Sama ya teman-teman. Seperti sebelumnya, kita coba cek show IP. Pada bagian gateway-nya ini, dia sudah menggunakan 10.1. DNS-nya sudah benar. Kita coba koneksikan ke internet. Ping 8.8.8.8. Oke, dia sudah berhasil. Kita coba trace route 8.8.8.
Nah, untuk VPC 1, jika ingin internetan, dia ke gateway-nya terlebih dahulu. Kemudian pada IP 192.168.1.1 itu interface VPP UI. Kemudian dia mengarah ke internet menggunakan 10.0.137.1. Kita coba cek di VPC 2, ping 8.8.8.8. Oke, berhasil. Kalau ping domain, kita coba ping google.com. Juga sudah bisa ya teman-teman, karena DNS-nya sudah tersetting. Oke teman-teman, langsung saja kita menuju materi yang terakhir, yaitu PPP UI limitasi bandwidth pada PPP UI. Nah, kita bisa melimitasi bandwidth pada router customer sehingga jaringan yang berada di bawah naungan router customer bisa menggunakan bandwidth yang ditentukan oleh router Nadia ini ya teman-teman. Kita bisa masuk pada router Nadia. Di sini kita bisa cek di PPP-nya. Nah, ini masih aktif ya teman-teman. Sudah aktif, sudah R atau running. Karena kita ingin melihat limitasi bandwidth, maka di sini saya coba tambahkan sebuah Docker desktop ya teman-teman, yang nanti akan terlihat gambaran GUI-nya. Sebelum itu, saya matikan terlebih dahulu VPC-VPC-nya. Jadi, nanti saya akan menambahkan sebuah Linux desktop yang menggunakan Docker ya teman-teman, karena agar lebih ringan saja. Kita klik kanan, kemudian Not. Saya tambahkan Linux menggunakan Docker dengan image-nya Linux desktop ya teman-teman. Untuk bagian IP-nya, kita pilih yang static. Kita sesuaikan dengan gateway yang dimiliki router kita. Misal, saya beri 10.10.10.252 ya teman-teman. /24, jangan lupa prefix-nya. Kemudian untuk bagian default root-nya, ini isikan IP dari router Nadia yang sebagai gateway, yaitu 10.10.10.1. Kemudian bagian DNS-nya kita isikan 8.8.8.8. Untuk bagian primary console kita pilih yang RDP ya teman-teman. Secondary console-nya kita pilih empty. Kita klik save. Saya hubungkan dari router Nadia ke Ubuntu desktopnya ya teman-teman. Nah, pada router Nadia ini kita tambahkan Ether 4 ini ke dalam bridge-nya ya teman-teman. Pada bagian ports-nya ini kita tambahkan Ether 4, kemudian kita klik apply, kemudian OK. Agar dia satu network, kita nyalakan Ubuntu desktopnya. Pastikan nanti sudah bisa internetan terlebih dahulu ya teman-teman. Kita buka Ubuntu desktopnya. Di sini bisa kita konekkan, oke. Oke, saya coba aktifkan limitasi bandwidth-nya pada router Nadia terlebih dahulu sebagai sisi customer ya teman-teman. Kita bisa pergi ke menu PPP. Pada bagian PPP UI ini kita klik 2 kali. Untuk bagian dial out-nya, ini kan bagian profilnya menggunakan default. Bisa pergi ke menu Profils, lalu pilih yang default. Kini kita klik 2 kali. Kita fokuskan pada menu Limits ya teman-teman, yang ini. Di sini ada informasi RX or TX. Ini kalian bisa limitasi, misal jaringan yang ada di bawahnya router customer ini dia bisa internetan dengan limitasi 2 mega 2 mega. Untuk download dan apa, misal untuk upload dan download itu 2 mega 2 mega, sehingga nanti jaringan yang ada di bawah naungan router customer ini dia bisa internetan dengan bandwidth 2 mega 2 mega untuk download dan upload. Ini bisa kita klik apply, kemudian bisa kita klik OK. Kemudian lakukan pengujian pada sisi Linux desktopnya. Kita pergi ke terminalnya terlebih dahulu ya teman-teman. Pada bagian menu ini, terminal, kita bisa pilih salah satunya. Saya pilih yang Lex terminal ya teman-teman. Kita pastikan dia bisa internetan. Kita coba ping 8.8.8.8. Oke, berhasil. Dipastikan dia sudah bisa. Langsung saja kita lakukan pengujian. Ada Chrome di sini. Nah, di sini kita ketikkan yaitu speed test ya teman-teman. Kita enter. Kita pilih yang www.speedtest.net ya teman-teman. Yang ini kita bisa buka.
Oke, ini sudah berhasil masuk ya teman-teman. Intinya, misal pada real implementasi di dunia nyata itu seperti ini cara setting limitasi bandwidth pada sisi router customer ini. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.